Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Arsam Rizky, Stambuk 083 2020 0053, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia, dengan dosen pengampu mata kuliah pada tugas kali ini Ekonomi Makro, Bapak Salis Kurniawan Hussein SE MSc. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan tugas ekonomi makro yakni perkembangan ekonomi di sektor industri pengolahan pada tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Poin pertama yang akan saya jelaskan mengenai bagaimana kinerja sektor industri pengolahan pada tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 mempengaruhi kondisi industri pengolahan di Indonesia. Berdasarkan data Prompt Manufacturing Index atau PMI yang dikeluarkan Bank Indonesia, indeks kinerja sektor industri pengolahan tersebut mengalami penurunan pada triwulan 1 2020 yakni 51,55%. Pada triwulan 4 2019 menjadi 46,64%. BI menilai kontraksi dalam PMI terjadi karena adanya penurunan permintaan dan gangguan pasokan akibat COVID-19. Kondisi tersebut tak hanya terjadi di Indonesia namun juga secara global. BI juga memprediksi indeks kinerja industri pengolahan kembali akan meningkat pada triwulan 2 2020. Peningkatan ini didukung dari pertambahan volume pesanan barang, input, dan volume persediaan. PMI merupakan indikator triwulan yang menggambarkan kondisi sektor industri pengolahan serta prediksi untuk kinerja periode selanjutnya. Indeks yang berada di atas 50 berarti mengalami ekspansi, sedangkan di bawah 50 maka terjadi kontraksi. Ketangguhan lainnya tercermin dari capaian nilai ekspor industri pengolahan non-migas pada Januari-Juli 2020 yang mencapai 94,62 USD atau berkontribusi sebesar 78,47% dari total ekspansional. Jika dibandingkan dengan Januari-Juli 2019, kinerja ekspor industri manufaktur pada Januari 2019 sesungguhnya meningkat sebesar 31,36%. Angka ini bahkan lebih tinggi dari capaian sepanjang tahun 2020. Ekspor dari industri ini tercatat 4,1 US dari impor 0,28 US dengan besaran produksi 1 juta ton pada tahun lalu. Sebaliknya, unit usaha industri pengolahan saat ini adalah 718, menengah 715, dan industri kecil sekitar 3.000 usaha. Selanjutnya pada poin kedua adalah contoh perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan dan bagaimana kinerjanya selama tahun 2020 di masa pandemi. Pelaku industri pengolahan contoh perusahaan pengolahan ikan melakukan perubahan strategi penjualan guna menjaga produktivitas selama pandemi COVID-19. Yang saya akan bahas contoh perusahaannya yakni contoh perusahaan PT Harapan Lestari yang melakukan retail cukup stabil atau kinerja yang cukup stabil yang bertumbuh hingga 30% karena permintaan produk siap saji meningkat pesat. Untuk itu di masa pandemi saat ini PT Harapan Lestari telah mengubah kinerjanya yakni pemasaran dari pasar food service ke retail atau secara daring. Selain itu konsumen dinilai lebih senang dengan produk siap masak dan untuk mengatasi masalah PPKM pada pandemi kali ini. Sebelumnya Kementerian Perindustrian menyatakan hingga saat ini di masa pandemi kinerja pengolahan industri perikanan masih kurang bertaji. Kendati di Indonesia memiliki peluang yang besar dan tercatat sebagai negara dengan produksi ikan terbesar kedua setelah Cina. Kalau dilihat dari kinerja industri pengolahan ikan PT Harapan Lestari
memang masih kurang di masa pandemi ini. Sosialisasi per 2020 di angka 50%, naik setelah 2016 di level 47%. Tahun ini sebenarnya jika tidak ada pandemi bisa meningkat di level 65%. Selanjutnya poin terakhir yaitu mengenai langkah yang dilakukan perusahaan untuk melewati masa pandemi agar tetap berkelanjutan. PT Harapan Lestari sendiri memiliki kesiapan untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sudah sangat baik sebab sebelum masa pandemi pun sektor ini sudah menerapkan GMP di mana proses produksi dan kinerjanya untuk tetap berkelanjutan dan tetap beraktivitas para pekerjanya dilaksanakan dengan standar keamanan yang tinggi terhadap produk yang dihasilkan, maka higienis dan produk pengolahan ikan sangat terjaga. PT Harapan Lestari sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan produktivitasnya agar di masa pandemi tetap berkelanjutan, dan di mana daya saing industri pengolahan ikan di tanah air selama masa pandemi COVID-19. Misalnya hal-hal yang dilakukan adalah menjaga ketersediaan bahan baku dan memfasilitasi pemberian insentif fiskal pada triwulan kedua 2020. Dan industri pengolahan ikan PT Harapan Lestari tercatat tumbuh positif di angka 2,95%. Itulah tadi pemaparan tugas yang saya lakukan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya harap teman-teman bisa menikmati video pada kali ini dan mendapatkan dan menyerap ilmu serta mendapatkan hikmahnya. Wabillahi taufiq wassaada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.